Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Aziz dengan NIM C1M0231049, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saya ditugaskan untuk membahas materi tentang kultur atau fusi protoplasma kentang dengan dosen pengampu Insinyur Alo Nikmatullah, MAGR, SC, PhD. Adapun materi yang saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan memasuki kultur atau fusi protoplasma kentang. Pengertian: kultur protoplasma kentang atau Solanum tuberosum L di Indonesia merupakan salah satu komoditas yang mendapat prioritas pengembangan karena dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat bernutrisi tinggi terutama vitamin dan mineral serta mempunyai potensi dalam diversifikasi pangan. Selanjutnya, pengenalan kultur atau fusi protoplasma kentang. Pertama, pengertian protoplasma. Protoplasma adalah isi sel hidup yang terdiri dari sitoplasma dan inti sel, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya berbagai proses biokimia. Yang kedua, kultur protoplasma. Teknik membudidaya dan mengembangkan protoplasma sel-sel tanaman di laboratorium dan jaringan yang melibatkan isolasi dan pemuliaan sel individu kentang tanpa adanya dinding sel. Yang ketiga yaitu fusi protoplasma. Penggabungan dua atau lebih protoplasma untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan, baik dari spesies yang sama, homofus maupun berbeda, heterofusi. Selanjutnya kita akan memasuki ke manfaat kultur atau fusi protoplasma kentang. Yang pertama yaitu pemuliaan tanaman, memungkinkan transfer sifat-sifat unggul antar spesies atau varietas tanaman, serta pemuliaan tanaman kentang meningkatkan nilai ekonomi dan ketersediaan tanaman yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu perbaikan sifat genetik, dapat menghasilkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan, misalnya tahan hama dan penyakit, dan metodologi klasik untuk meningkatkan keseluruhan kinerja dan manfaat tanaman. Yang ketiga yaitu produksi bibit unggul. Kultur dan fungsi protoplasma dapat menghasilkan bibit kentang yang seragam dan berkualitas. Contohnya seperti pemilihan kelas benih, teknik kultur jaringan, serta penggunaan auksin dan media tanam. Dari slide kultur atau fusi protoplasma kentang, pengenalan kultur fungsi atau protoplasma kentang, dan manfaat kultur atau fusi protoplasma kentang, sumbernya terdapat dari Anne Nuraini, Wieni Haji Rizki, dan Dewi Susanti. Tahun 2014. Judul: Pemanfaatan pupuk daun sebagai media alternatif dan bahan organik pada kultur in vitro kentang atau Solanum tuberosum L, cultivar granola. Judul jurnal: Pengembangan Teknologi Pertanian, volume 7, nomor 3, halaman 180 sampai 196. Selanjutnya kita akan memasuki prinsip dasar kultur atau fusi protoplasma kentang. Yang pertama yaitu isolasi protoplasma, memisahkan protoplasma dari dinding sel tanaman menggunakan enzim pencerna. Yang kedua yaitu regenerasi dinding sel. Protoplasma yang telah diisolasikan dapat dirangsang untuk memulihkan kembali dinding selnya. Yang ketiga yaitu fusi protoplasma, menggabungkan dua atau lebih protoplasma untuk mendapatkan sifat-sifat baru. Selanjutnya yaitu tahapan kultur atau fusi protoplasma kentang. Yang pertama, isolasi protoplasma,
memisahkan protoplasma dari sel-sel kentang seperti pengambilan bagian tanaman, sterilisasi atau alkohol 70%, dan penyimpanan medium enzim. Yang kedua yaitu kultur protoplasma, membudidayakan dan meregenerasi protoplasma menjadi sel-sel baru, mengambil bagian tanaman seperti daun dan merendamkan dalam larutan enzim. Yang ketiga yaitu fusi protoplasma, menggabungkan protoplasma untuk mendapatkan sifat-sifat unggul. Contohnya seperti pemilihan sumber protoplas, isolasi protoplas, induksi fusi protoplas, dan identifikasi hibrida. Selanjutnya memasuki pemilihan dan persiapan media kultur atau fusi. Media dasar mengandung nutrisi esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan protoplasma, zat pengatur tumbuh, auksin dan sitokinin untuk merangsang pembelahan dan diferensi sel. Selanjutnya, osmotikum berperan menjaga tekanan osmotik yang sesuai bagi pertumbuhan protoplasma. Selanjutnya, sterilisasi mencegah kontaminasi mikroorganisme selama proses kultur atau fusi. Dari slide prinsip dasar kultur fusi protoplasma, tahapan kultur atau fusi protoplasma kentang, dan pemilihan persiapan media kultur fusi protoplasma kentang, sumbernya terdapat dari Faridatul Mukminah, Miranti Trinawati, dan Teguh Prihatin. Tahun 2021. Judul: Multiplikasi planet kentang atau Solanum tuberosum L secara in vitro pada media MS dengan penambahan NAA dan air kelapa. Judul jurnal: Jurnal Agroecotech, volume 13, nomor 2, halaman 213 sampai dengan 223. Selanjutnya kita akan memasuki teknik isolasi dan fusi protoplasma. Yang pertama, isolasi protoplasma. Memisahkan protoplasma dari dinding sel menggunakan enzim pencerna secara singkat, melibatkan beberapa tahapan seperti persiapan tanaman kentang, enzimatikasi, dan purifikasi protoplasma. Yang kedua yaitu fusi protoplasma. Menggabungkan dua atau lebih protoplasma menggunakan teknik elektrofusi, serta pilihlah sumber protoplasma dari kalus dan daun melalui proses organogenesis untuk mendapatkan protoplas yang optimal. Yang ketiga yaitu regenerasi sel, mendorong protoplasma yang telah difusikan untuk memulihkan dinding sel, melibatkan pemilihan eksplant. Contohnya, memilih jaringan mudah seperti tunas dan daun. Slide selanjutnya yaitu aplikasi praktis kultur atau fusi protoplasma kentang. Yang pertama, pemuliaan tanaman. Menghasilkan varietas kentang baru dengan sifat-sifat unggul. Contohnya, protoplasma yang diisolasikan dapat diregenerasi menjadi tanaman baru dengan sifat genetik yang diinginkan, meningkatkan keragaman genetik dan ketahanan terhadap penyakit. Yang kedua yaitu perlindungan tanaman. Membuat tanaman kentang yang tahan hama dan penyakit, serta pendekatan preventif dan kuratif seperti rotasi tanaman dan modifikasi lingkungan. Yang ketiga yaitu produksi bibit. Menghasilkan bibit kentang yang seragam dan berkualitas tinggi. Contohnya, pemilihan bibit induk yaitu bibit awal diperoleh dari plantlet kentang yang diproduksi dengan teknik in vitro seperti stek mikro atau mikroumbi. Selanjutnya yaitu tantangan dan prospek pembangunan kultur atau fusi protoplasma. 1. Tantangan teknis. Optimalisasi teknik isolasi, kultur, dan fusi protoplasma untuk meningkatkan efisiensi,
Yang kedua yaitu penelitian lanjutan, eksplorasi potensi aplikasi kultur dan fusi protoplasma di bidang pertanian. Yang ketiga yaitu aspek regulasi, pengembangan regulasi terkait produk rekayasa genetik berbasis kultur atau fusi protoplasma. Dari slide teknik isolasi dan fusi protoplasma, aplikasi praktis kultur atau fusi protoplasma kentang, dan tantangan atau prospek pengembangan kultur atau fusi protoplasma kentang. Sumbernya terdapat dari Yustian Yudi, Dian Muti Minangsi, Irfan dan Sylvia Febrianti. Tahun 2024. Judul: Karakteristik pertumbuhan subkultur kentang Solanum tuberosum L, varietas granola dengan metode kultur jaringan akibat perlakuan zat pengatur tumbuh BAP atau benzil aminopurin. Judul Jurnal Agrotatanam, volume 6, nomor 1, halaman 13 sampai 20. Jadi, adapun kesimpulannya yaitu kultur dan fusi protoplasma kentang merupakan teknik bioteknologi yang menjanjikan untuk menghasilkan varietas kentang baru dengan sifat-sifat unggul seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit, serta meningkatkan produksi dan kualitas bibit. Teknik ini melibatkan isolasi protoplasma, regenerasi dinding sel, dan fusi protoplasma yang memungkinkan transfer sifat-sifat genetik antar spesies atau varietas. Meskipun terdapat beberapa tantangan teknis dan regulasi, prospek pengembangan kultur dan fusi protoplasma kentang sangat menjanjikan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi produksi kentang di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.